Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا معاشر الإخوان وأخواتي في الدين عزكم الله. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana dengan curahan limpahan rahmat, hidayah serta inayah Allah kepada kita sehingga kita bisa hadir dalam majelis yang berbahagia ini dalam rangka tafaqquh fiddin, dalam rangka pendalaman agama. Faya ma'asyiral ikhwani wa akhwati fiddin azakumullah. Sebelum kita lanjutkan yakni materi bahasan kita, yakni satu kitab Al-Islamu Dinun Kamilun, Islam itu agama yang sempurna. Ya, di sini sebelum ada masalah yang viral tentang ketidaksempurnaan agama Islam sudah kita bahas, ya. Jadi bahwasanya agama Islam ini sempurna dan kitab ini sudah mulai masuk pada bahasan-bahasan yang berikutnya itu demikian. Faya ma'asyiral ikhwani wa akhwati fiddin azakumullah. Sebelum kita lanjutkan terlebih dahulu, yakni saya mau sampaikan tentang pesantren As-Sunnah ini. Pesantren As-Sunnah ini yakni kita dirikan di sini mulai 2012. Ya, sudah berapa tahun ya? Itu demikian. Ini saya single factor. Ya, tanpa minta bantuan siapa-siapa. Dan memang itu bekal saya untuk nanti menghadap di hadapan Allah. Ya, dan saya tidak perlu bantuan orang lain dah. Ya, tapi ini dari amal saya, sehingga kendati pun saya harus sendirian maka saya tetap bisa. Karena apa? Dalam rangka menolong agama Allah. In tansurullaha yansurkum. Jika kamu menolong agama Allah, ya, maka aku tolong. Ya, alhamdulillah biidznillah. Jadi banyak yang membantu, banyak yang dari teman-teman dan dari para jamaah saya ucapkan yakni jazakumullah khairan katsira, terima kasih banyak atas dukungannya baik moral ataupun material, ya, itu yang diberikan kepada Pondok Pesantren As-Sunnah. Kenapa? Ya karena memang kita
untuk menolong agama Allah dengan kondisi dan situasi yakni masyarakat kita. Jadi yang saya alami sendiri ini, anak saya 16 ya, jadi begitu masuk pesantren 6 bulan sudah tidak mampu bayar lagi. Oleh karena itu saya buka pesantren yang sifatnya kalau mau bayar monggo ndak juga ndak masalah. Nah, itu demikian. Jadi alhamdulillah yang menolong, yang membantu banyak sekali. Ya, itu demikian. Jadi saya ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Jadi para jamaah yang banyak mendukung dakwah ini, mendukung pesantren ini, itu demikian. Faya ma'asyiral ikhwani wa akhwati fi din azakumullah. Kita lanjutkan kajian kita tentang kesempurnaan agama Islam. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyatakan sempurnanya agama ini. Ketika Rasulullah menjelang wafat, kira-kira 81 hari sebelum Rasul wafat, Allah menurunkan yakni firman-Nya surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Pada hari Jumat di sore hari, malaikat Jibril turun menyampaikan firman Allah Ta'ala ini kepada Rasulullah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Al-yawma pada hari ini, ya, akmaltu, telah aku sempurnakan lakum untuk kalian dinakum, agama kalian. Wa atmamtu, dan aku sempurnakan alaikum, atas kalian nikmati nikmatku ini. Wa raditu, dan aku ridha lakum untuk kalian al-islam madina, Islam sebagai agama. Jadi ayat ini mengkhabarkan bahwasanya Islam telah sempurna sebagai aturan hidup. Dan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan kesempurnaan agama ini lewat lesan para sahabatnya. Di antaranya Salman Al-Farisi radhiyallahu an, ketika ditanya seorang musyrikin Quraisy, hal 'allamakum nabiyukum kulla syai', ya Salman, apakah nabimu dulu ketika hidup mengajari engkau tentang kehidupan dunia ini, syariatnya, hukumnya, aturannya, undang-undangnya? Ya, jawab sahabat, na'am ya, ajal. Ajal itu muradif, persamaan kata dari na'am ya. Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla syai', Rasul mengajarkan kami segala sesuatu tentang kehidupan ini, syariatnya, hukumnya, aturannya, undang-undangnya, hatal khira'ah, sampai buang hajat saja lengkap. Ya, sampai buang hajat saja lengkap. Nah, itu demikian. Jadi ada semuanya. Islam ini lengkap. Ya. Kenapa? Karena Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yang terakhir. Tidak ada nabi yang memperbarui syariat lagi, tidak ada. Tidak ada nabi yang memperbarui soal hukum lagi, tidak ada. Ya, final. Sampai hari kiamat ajarannya berlaku, syariatnya berlaku. Itu demikian. Ya, sampai buang hajat saja ada aturannya. Kemarin telah kita bahas bab ini. Kemudian yakni oleh Syekh Muhammad Amin Asyankiti, ya, yang menyusun kitab ini. Kitab ini adalah mukhadharah, adalah ceramah di Masjid Nabawi, ya. Kemudian beliau kumpulkan, beliau ringkes dalam satu kitab kecil kutaib, ya, yakni yang dimana beliau tulis secara ringkas. Jadi kesempurnaan Islam ini mencakup segala aspek kehidupan, ada tuntunannya, ada syariatnya, ya. Itu beliau bagi ada 10 masalah, ya, dunia sampai akhirat ini. Jadi yang kita hadapi di dunia ini apa saja? Ya, ini
terbahas, beliau membagi ada 10 bahasan. Itu demikian. Bahasan yang pertama, syariat Islam itu mengatur hubungan antara Khalik dengan makhluk. Jadi hubungan vertikal. Dan ini yang paling penting. Ya. Yakni apa? Permasalahan tauhid ini yang paling penting. Ya. Beliau menempatkan bahasan yang pertama dari kesempurnaan agama Islam ini, yakni hubungan antara makhluk dengan sang kholiknya, dengan sang penciptanya. Ini ada di dalam bahasan bab tauhid. Ya. Beliau mengatakan faqad ulima bistiqra'il Qur'an annahu muqsimun ila salasati aqsam, dan sungguh telah diketahui bistiqra'il Quran, dengan membaca dan memperhatikan, mengamati ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala membagi tauhid, membagi masalah akidah ini ada 3 macam. Itu demikian, ya, yang ada di dalam Al-Quran. Jadi masalah akidah, masalah tauhid ini masalah yang sangat asas. Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan, beliau berkomentar, fa innal aqidata hiyal asasul ladzi yaqumu alaihi bunyanul umam. Maka akidah, keyakinan yang mengatur hubungan seorang yakni makhluk terhadap kholiknya, penciptanya, ini akidah ya, yang diikat dengan kuat di dalam hati, la yatatarraq bisyak walar raib, yang tidak bisa tertembus dengan syak dan keraguan, ya. Iyal asasul ladzi yaqumu alaihi bunyanul umam. Dia itu adalah asas. Asas itu pondasi, dasar, landasan. Landasan yang dibangun di atasnya umat manusia. Jadi kalau umat manusia kepingin kokoh hidupnya dalam menghadapi permasalahan-permasalahan hidup di dunia, maka akidahnya harus dibereskan. Ada orang itu kena permasalahan ekonomi goncang, kena permasalahan ekonomi stres, kena permasalahan ekonomi bunuh diri, itu ada. Ya, kenapa? Karena asasnya akidahnya tidak kuat dalam menghadapi kehidupan dunia. Ya, ada lagi yang ditinggal minggat istrinya, bunuh diri, racun serangga, dan bahkan yang lebih parah ditinggal pacarnya padahal belum jadi, itu sudah bunuh. Itu menunjukkan sangat lemahnya ya akidahnya, keyakinannya sangat goyahnya. Oleh karena itu masyarakat barat yang tidak kenal Tuhan, begitu dia mengalami permasalahan hidup dunia, ya, banyak dari mereka yang stres, bahkan depresi, dan bahkan bunuh diri. Ini penyakit yang paling besar, yakni di negara-negara yang tidak percaya Tuhan, yang tidak kenal agama. Itu demikian. Ya, jadi kenapa stres? Ya, karena dia tidak kenal Tuhannya. Dia tidak tahu hakikat kehidupan yang sebenarnya. Bagaimana seseorang itu ya harus hidup di dunia ini, langkahnya, perbuatannya, ini landasannya apa? Ya, itu demikian. Mereka tidak paham, mereka gelap, buta, sehingga apabila ada permasalahan-permasalahan yang menghimpitnya, dia stres, depresi, dan bahkan bunuh diri. Ya, kalau kita lihat kehidupan para sahabat, kehidupan para tabi'in, yakni generasi salaf dulu, ya, generasi yang terbaik. Bagaimana mereka menghadapi kehidupan ini dalam segala kondisi, dalam segala suasana, dalam segala cuaca, mereka bisa tenang hatinya. Mereka bisa khusyuk setiap hari, bahagia, gembira karena bisa berhadapan dengan Tuhannya, karena bisa berkomunikasi, karena bisa tunduk patuh melaksanakan yakni perintah Rabb-nya. Dan kebahagiaannya ada di situ.
Kebahagiaan seorang hamba itu apabila berhasil melaksanakan segala perintah Robnya dan berhasil menjauhi apa yang dilarang oleh Robnya. Di situ ada kebahagiaan, di situ ada hakikat kehidupan yang sebenarnya. Itu demikian, bukan dunia, ya, bukan wanita, bukan takhta. Itu demikian. Oleh karena itu Syekh yakni Shalih Al Fauzan, ya, beliau mengatakan fa innal aqidata hiyal asasul ladzi yaqumu alaihi bunyanul umam. Maka akidah itu adalah asas, landasan, dasar, pondasi yang umat-umat itu terbangun di atasnya. Fasalahu kulli ummatin wa raqyuha marbutatun bisalamati aqidatiha wa salamati afkariha. Maka baiknya, bagusnya setiap umat, yakni apa? Kehidupannya, ya, bukan sosialnya, ekonominya, pangkat, kedudukan, jabatnya, bukan. Jadi baiknya maknanya kebahagiaannya, ketenangan hidupnya, warokyuha, dan ketinggian umat itu di hadapan manusia yang lain itu marbutatun bisalamati akidatiha, maka itu terikat dengan selamatnya akidah. Ya, bersihnya akidah mereka, wasalamati afkariha, dan selamatnya dan bersihnya pikiran mereka. Maknanya bukan pikiran-pikiran yang tanpa dinaungi oleh wahyu ilahi, bukan pikiran-pikiran yang tidak dituntun dengan Al-Quran, sehingga apa? Ujung-ujungnya kebinasaan, ujung-ujungnya stagnan, jalan buntu, seperti yang dialami Eropa dan Amerika. Ya, walaupun itu profesor, walaupun itu doktor, ya, walaupun itu ahli, ya, ketika menetapkan satu hukum yang dimana hukum itu, syariat itu, aturan itu nabrak aturan Allah, nabrak syariat Allah sebagai sang khalik, sang pencipta alam semesta ini, maka hukum itu, aturan itu, syariat itu nanti ujung-ujungnya adalah kehancuran, ujung-ujungnya adalah kebinasaan. Itu demikian. Ya, kalau kita lihat falsafah hidup di dunia ini, ya, siapapun filosof yang bikin, ya, kalau yang nabrak kitab suci, nabrak Al-Quran, nabrak yakni wahyu dari Allah, nur, cahaya dari Allah, huda minallah, petunjuk dari Allah, maka ujung-ujungnya akan binasa, ya, paling tidak stagnan, mengalami jalan buntu, kebingungan. Ini yang dialami Eropa dan Amerika saat ini yang bisa kita saksikan. Cuma anehnya, ya, umat Islam di negeri-negeri Islam terpedaya dengan pemikiran orang-orang Barat, orang Eropa, orang Amerika, di belakang mereka Yahudi dan Nasrani. Lihat gebiarnya dunianya, lihat zahirnya saja, tapi mereka tidak paham batinnya, mereka tidak paham keroposnya, sendi-sendi kehidupan mereka. Tidak dilihat itu begitu, ya, tertarik dengan apa? Pola-pola, gaya-gaya seperti mereka, sehingga kiblat pola fikirnya, kiblat pola hidupnya, kiblat pola yakni umat Islam, akidahnya, keyakinannya ke arah Barat. Sekarang umat Islam di negeri Islam mengalami kehinaan. Jadi dijadikan apa? Tudingan, ya, dijadikan, ya, dipojokkan dan lain sebagainya. Itu loh, lihat umat Islam kayak begitu. Itu demikian. Kenapa? Akibat tidak konsis terhadap agamanya, terhadap syariatnya yang datangnya dari Allah Ta'ala, yang disampaikan lewat lesan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu demikian. Wa min samma ja'atir risalatul anbiya alaihimus salatu wassalam tunadi bi islahil aqidah. Oleh karena itu, ya, yakni datang risalah-risalah para nabi, para rasul alaihimus salatu wassalam, semoga salawat dan salam terlimpah atas mereka. Jadi risalah yang dibawa oleh para nabi, risalah yang dibawa oleh rasul, yang disampaikan oleh rasul, tunadi bi islahil aqidah, semuanya itu menyeru ke arah apa? Pembetulan akidah, perbaikan akidah. Allah tidaklah utus seorang rasul
kecuali disebabkan karena di tengah-tengah manusia rusaknya masalah akidah. Bukan rusak lainnya, bukan. Tapi kalau sudah akidah yang rusak, manusia sudah tidak kenal Tuhannya tapi dalam pengenalan yang keliru, yang salah, maka Allah utus seorang Rasul. Rasul ini yang memperingatkan. Jalanmu salah, keliru. Rasul ini yang memberitahu. Ya, itu demikian. Fakullu rasulin yaqulu liqaumihi awwalu ma yad'uhum. Maka setiap rasul yang menyeru kepada kaumnya, maka yang pertama kali yang diseru oleh para rasul adalah u'budullaha ma'alakum min ilahin ghairu. Yang diseru kalimat la ilaha illallah. Ya, mengajak u'budullaha, beribadalah hanya kepada Allah. La ilaha, la ma'buda bihaqqin illallah. Jadi u'budullah ini wahidullah fil ibadah. Tunggalkan hanya kepada Allah di dalam ibadah. Jangan beribadah kepada selain Allah. Jangan mensekutukan Allah. Malakum min ilahin ghairu. Maka tidak ada bagi kalian, yakni al-ma'bud, ya, yang diibadai, ghairuhu, selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi misi para rasul itu kalimat la ilaha illallah. Misi para rasul itu jimat kalimo sodo. Nah, itu demikian. Ya, makanya setiap muslim harus punya pegangan. Ya, jimat kalimo sodo. Kalau tidak faham makna la ilaha illallah, tidak akan bisa sukses mengarungi kehidupan dunia. Tidak akan pernah bahagia. Bahagia itu bukan dilihat dari harta. Bahagia itu bukan dilihat dari istri yang cantik, yang masih muda. Bahagia itu bukan dilihat dari duniawinya. Enggak. Ya, itu demikian. Jadi dari apa? Dari akidahnya, dari keyakinan yang diikat di dalam hatinya. Yakni apa? Kalimat la ilaha illallah. Itu demikian. Kemudian di dalam surat An-Nahl ayat 36 Allah Ta'ala berfirman, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Walaqad lan nyekti teman-teman ba'asna wis ngutus sapa ingsun fi kulli ummatin ing dalem saben-saben umat rasulan ing suwijine utusan. Nggih, suwijine utusan niku enggak ada misi, enggak ada tujuan. Sing disampaikan pertama nggih niku ani'budullaha wajtanibut taghut, la ilaha illallah. Hendaklah beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi taghut, ibadah-ibadah yang selain Allah. La ilaha illallah itu misi para rasul. Ya, kalau sudah kenal Tuhannya, kalau sudah tahu perintah Tuhannya, kalau sudah berjalan di atas jalan Tuhannya, tidak ada ketakutan. Ini jaminan dari Allah Ta'ala. Itu demikian. Abuna Adam alaihissalam berhasil digelincirkan oleh iblis laknatullah. Ya, karena iblis sudah bersumpah di hadapan Allah bahwasanya akan menyesatkan Adam dan anak cucunya, akan menggeret Adam dan anak cucunya ke neraka jahanam. Ya, maka ketika sumpah iblis itu sudah terrealisasi, sudah menjadi kenyataan, dan Nabi Adam diturunkan oleh Allah Ta'ala dari surga, maka Allah berpesan, Qulnah bitu minha jami'a. Qulnah, kami berfirman, dawuh sapa ingsun ihbitu muduna sira kabeh. Adam, Hawa, iblis muduna kabeh. Ya, minha saking swarga, muduna saking swarga. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, maka adapun nanti, ya, wahai Adam dan Hawa, jika datang petunjuk dariku ini apa? Rasul dan kitab suci. Apa misi Rasul? La ilaha illallah. Apa yang terkandung di dalam setiap kitab suci? La ilaha illallah. Itu demikian. Ya. Ini misi para Rasul. Tidak mungkin Rasul itu mengaku dirinya sebagai Tuhan atau dipertuhankan. Tidak mungkin, karena misi para Rasul itu kalimat la ilaha illallah.
Maka ketika orang-orang Nasrani menuduh Nabi Isa, mengajarkan saya ini Allah, Allah saya kalimat Trinitas, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Rohul Kudus, maka Nabi Isa berlepas diri, dan berlepas dirinya itu diabadikan di dalam Al-Quran. In kuntu qultuhu faqad alimta, ya Allah, jika aku sampai mengatakan, mengajarkan kalimat Trinitas, engkau telah mengetahui ya Allah. Anta ta'lamu ma fi nafsi, engkau mengetahui apa yang ada di dalam jiwaku ya Allah. Wala a'lamu ma fi nafsik, sedangkan aku tidak tahu yang apa yang ada pada zatmu ya Allah. Jadi Nabi Isa berlepas diri, karena misi Nabi Isa sendiri adalah mentauhidkan Allah, menunggalkan Allah. Lah kok pengikutnya ini menuhankan, ya. Rupanya sabdanya Rasul, ya, ini menjadi kenyataan. Nanti umatku akan mengikuti pola fikir, pola hidup, pola beragama Yahudi dan Nasrani. Ya, la tattabi'anna sunnana man kana qablakum shibran bi shibrin, sungguh niscaya kalian, wahai umatku, kalian akan mengikuti pola fikir, pola hidup, pola beragama, pola berkeyakinan, akidahnya orang-orang sebelum kalian. Sahabat tanya, qalu ayahud wa nasara ya Rasulullah, apakah Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Maka Rasul katakan, faman sopo mane nega iku, kalian akan mengikuti Yahudi dan Nasrani sibron bi sibrin, sejengkal demi sejengkal, diroan bi diroin, ba'an bi ba'in. Bahkan Rasul katakan, lau dakhalu jukhrad dabbi, seandainya mereka Yahudi dan Nasrani masuk lubang biawak, la dakhaltumuhu, sungguh kalian akan mengikuti mereka. Maknanya, seandainya Yahudi dan Nasrani memasuki pola fikir, pola hidup, pola beragama yang akan membinasakan diri mereka sendiri, kalian pun tetap mengikutinya. Ya, lau dakhalu jukhrad dabbi, ya. Seandainya mereka masuk lubang biawak, tahu biawak ya, nyambik, ya, ada lenge nyambik sampean lebokno tangan sampean kira-kira ya apa? Dicatek, ya, digigit, bahaya. Maknanya apa? Memasuki pola fikir, pola hidup yang akan membinasakan diri mereka, kalian pun tetap mengikutinya. Ya, saat ini orang-orang Muslim seperti, ya, kalau mereka ada Natalan, umat Islam juga Natalan. Iya, iya ndak kira-kira? Iya, kalau mereka Paskah juga umat Islam ikut Paskah. Itu demikian. Iya, ini cuma bahasanya beda. Kalau mereka bahasa Ibrani, kalau orang Islam bahasa Arab, tapi polanya seperti kultusnya kepada nabinya, kultusnya kepada orang soleh, sama seperti mereka. Ketika Rasul membacakan satu ayat kepada sahabat Adi bin Hatim, ittakhadu akhbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka orang Nasrani menjadikan rahib dan pendeta mereka sebagai Rob, Tuhan selain Allah. Sahabat Adi bin Hatim ini mengingkari, ya Rasulullah, saya ini mu'allaf, saya baru dari Nasrani masuk Islam ya Rasulullah, saya tidak pernah menjadikan pendeta kami ini sebagai Tuhan. Sama Rasulullah dijelaskan, ayuhilluna ma harramallahu fatuti'un, bukankah kalau pendeta kalian menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah kalian taatin? Naam, ya. Ya, ayuharrimuna ma ahalallahu fatuti'un, bukankah kalau pendetamu mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah kalian taat? Naam, ya. Fatilka ibadatukum iyahum, itu bentuk ibadah kalian kepada pendeta kalian. Sekarang ini kalau yang ngomong ustadznya, sami'na wa atokna, padahal omongannya ini nabrak Al-Quran, nabrak yang ngomong gusnya, yainya, padahal nabrak Quran, nabrak sunnah. Ya, ustadznya yang berbicara, ya, ada demikian. Ini
orang-orang Nasoro. Rasul negur sahabat Adi bin Hatim. Tapi terjadi saat ini kepada umat Islam. Rasul katakan umat ini kalau ilmu sudah hilang akan mengikuti pola hidupnya, yakni pola fikirnya, pola beragamanya Yahudi dan Nasrani. Itu demikian, ya. Demikian. Jadi di sini beliau Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan, yakni beliau memberikan penjelasan tentang pentingnya akidah, ya, pentingnya kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, pentingnya tentang mengetahui, memahami dan mengamalkan, yakni hubungan antara seorang khalik, seorang makhluk dengan khaliknya, ya, dengan sang penciptanya. Ini perlu difahami, perlu didalami. Kenapa? Agar yakni pondasinya ini kuat di dalam menghadapi kehidupan. Ya, itu demikian. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni bersabda kepada sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, ya, sahabat Rasulullah mengatakan, ya Mu'ad, tadri ma haqqullah 'alal ibad. Wahai Mu'ad, tahukah kamu apa hak Allah atas hambanya? Wa haqqul ibad 'alallah, dan hak seorang hamba terhadap Allah. Maka aku katakan, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qal fa inna haqqallahi 'alal ibad, maka sesungguhnya hak Allah atas hambanya ayya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Kewajiban seorang hamba kepada Tuhannya itu adalah beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah kepada sesuatu apapun. Wa haqqul ibad 'alallah, dan kewajiban Allah kepada hambanya setelah hambanya melaksanakan kewajibannya, yakni tidak mensekutukan Allah, tidak syirik, maka yakni kewajiban Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Allah tidak akan mengazab, Allah tidak akan memasukkan hambanya ke nerakanya, ke azabnya, yakni bagi mereka yang tidak mensekutukan Allah, yang berjalan di atas kalimat la ilaha illallah. Itu demikian. Dan ini haknya Allah, ada di dalam surat Al-Isra ayat 23. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qadara rabbuka, dan Rabbmu memerintahkan, alla ta'budu, kalian, yakni apa? Janganlah beribadah illa iyyahu, kecuali hanya kepadanya, yakni mentauhidkan Allah, yakni merealisasikan ucapan la ilaha illallah di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ini surat Al-Isra 23 ini. Dan masih banyak ayat-ayat yang demikian ini. Dan ini yang dimana di dalam surat Al-Fatihah, yakni yang dimana setiap hari kita baca, ya, ini pernyataan seorang muslim di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, di satu hari 17 kali iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, iyyaka ini maf'ul bih, na'budu fi'il fa'il. Kalau ada maf'ul bih didahulukan di dalam bahasa Arab maknanya hasr. Hasr itu apa? Meringkas. Iyyaka, hanya kepadamu ya Allah na'budu, kami beribadah, tidak kepada selainnya. Jadi kalau na'budu iyyaka, kami beribadah kepadamu, tidak ada kalimat hanya. Ya, tapi karena ini maf'ul bi didahulukan, maknanya khasar, hanya kepadamu, iyyaka, hanya kepadamu ya Allah, tidak kepada selainnya. Na'budu, kami beribadah. Itu demikian. Jadi ini keutamaan tauhid. Kemudian faya ma'asiral ikhwani fiddin azakumullah, di dalam kitab ini yakni faqad ulima bistiqra'il Qur'an anahu muqsimun ila salasati aqsam.
Dan sungguh diketahui dengan membaca, mengamati, memperhatikan Al-Quran. Istiqra itu membaca, tidak hanya membaca, tidak. Membaca, mengamati, memperhatikan Al-Quran. Jadi dibaca, diperhatikan, diamati itu istiqra. Jadi faqad ulima bistiqra'il Quran, maka sungguh diketahui dengan membaca, mengamati, memahami Al-Quran, annahu sesungguhnya Allah Ta'ala muqassimun membagi, ya, muqassimun membagi. Jadi membagi apa? Tauhid ila salasati aqsam, kepada 3 jenis, 3 macam. Yang pertama, tauhidu jalla wa ala fi rububiyatihi, menunggalkan Allah jalla wa ala, zat yang maha agung, wa ala zat yang maha tinggi, fi rububiyatihi, di dalam rububiyahnya. Rububiyah itu diambil dari kalimat Rabbun, ada ya nisbat. Kalau kita orang Indonesia, nah, itu dinisbatkan kepada Indonesia. Arabi, orang Arab. Kalau dinisbatkan kepada orang Arab, Arabia. Lo itu demikian. Ya, di sini tauhid rububiyah dinisbatkan kepada Rabb. Rabb itu apa artinya? Rabb itu terjemah bebasnya Tuhan. Ya, ilahun juga Tuhan. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Lo yang benar ini yang mana? Ilahun apa Rabbun yang Tuhan itu? Ya. Kalau bahasa terjemah, bahasa pendekatan, dua-duanya benar. Tapi makna asalnya Robba ya rubbu robban, itu makna asalnya pemelihara. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, zat yang memelihara semesta alam. Memelihara, kalau antum semuanya memelihara ayam, ya, setelah ditaruh di dalam kandang, apa dibiarkan saja mati kelaparan? Apa dibiarkan saja mati kehausan? Apa dibiarkan saja kena penyakit? Jawabnya tidak. Memelihara itu dipelihara, dikasih makan, dikasih minum, ya, dipelihara kesehatannya, dikasih vitamin, dikasih antibiotik. Allah Subhanahu wa taala yang memelihara manusia. Ya, dikasih rezeki. Ya, walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dia Allah yang menciptakan apa saja yang di muka bumi ini untuk manusia semuanya. Halal. Enggak ada yang haram di muka bumi ini, enggak ada yang haram. Halal semuanya. Suci semuanya sak muka bumi ini, kecuali yang diharamkan oleh Allah. Jadi manusia tidak berhak mengharamkan sesuatu kecuali Allah. Lah kalau hukum asalnya sak dunia ini halal, sak dunia ini suci, maka banyak mana yang halal dengan yang haram kira-kira? Banyak mana kira-kira? Banyak yang halal, ya. Tapi kenapa kok didik-didik haram, didik-didik haram? Kenapa? Karena tidak seneng saja. Padahal ya aslinya yang halal dengan yang haram itu banyak yang halal. Tapi karena tidak seneng, wow, didik-didik haram, didik-didik haram. Karena dia tidak seneng. Ya, itu. Semua yang ada di bumi ini diperuntukkan untuk manusia semuanya. Ini Allah sebagai Ar-Rabb. Allah pelihara manusia. Di dalam tubuh manusia Allah sudah kasih imun. Di dalam tubuh manusia ini sudah ada kekebalan yang alami. Maka kalau tubuh manusia itu, ya, dia sehat, maka otomatis kalau ada penyakit yang masuk ke tubuhnya, darah putih itu, imun yang alami itu akan masuk, akan melawan. Ya, sehingga timbul kelanjeran. Kelanjeran itu tahu ya, yang ada di hati itu sebetulnya darah putih. Ini kekuasaan Allah. Ya. Dan Allah Ta'ala yang ngatur sistem sel manusia. Ini diatur. Darah manusia, semuanya diatur oleh Allah Ta'ala. Ini yang ada di dalam manusia. Kalau ada penyimpangan, maka nanti terjadi kerusakan. Ya,
ada penyimpangan darah, akan terjadi kanker darah. Yang seharusnya darah itu tidak memakan, melindungi, saling melindungi, ada sel darah putih makan darah, akhirnya jadi apa? Jadi kanker. Karena apa? Ada yang ngatur semuanya itu Allah. Lah kalau seandainya alam semesta ini yang ada di dalam tubuh manusia, seandainya antara matahari dengan rembulan, atau antara matahari dengan bumi ya, matahari dengan bumi, atau antara bumi dengan planet-planet yang lainnya, ini terjadi pergeseran garis edarnya, garis orbitnya, kira-kira yang terjadi apa? Hancur dunia. Ya, manusia yang kecil aja kalau ada sistem yang berubah, lah yang ngatur sistem ini siapa? Allah, orang per orang. Ya, berapa manusia itu? 1 miliar, berapa miliar? Lebih 1 miliar. Ya, ada 3 miliar atau 5 miliar manusia di muka bumi. Ya, itu yang ngatur Allah. Bayangkan satu persatu. Allah Rabb, nggak ada yang lainnya. Ya, yang memelihara, ya, yang memberi makan, yang memberi rezeki. Itu hanya Allah Ta'ala. Ini ada di dalam Al-Quran. Yakni apa? Banyak sekali ayat-ayatnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb yang memelihara, yang mengatur, yang memberi rezeki, yang menciptakan, yang memusnahkan. Itu hanya Allah. Bukan Nyai Roro Kidul. Bukan danyang-danyang yang ngasih rezeki manusia, yang ngasih kesehatan manusia, yang ngasih keselamatan manusia. Bukan danyang-danyang, bukan Nyai Roro Kidul, bukan. Tapi Allah Ta'ala justru yang menciptakan Nyai Roro Kidul itu Allah. Yang menciptakan danyang itu yang menciptakan iblis itu Allah. Tapi herannya manusia itu lebih takut kepada danyang-danyang, lebih takut kepada Nyai Roro, lebih takut kepada genderuwo, ya, setan, iblis, banaspati, daripada kepada Allah. Kepada Allah tidak takut, padahal yang menciptakan semuanya itu sealam semesta ini Allah. Ini tauhid rububiyah. Dan tauhid rububiyah ini tidak hanya umat Islam, tapi orang-orang musyrikin Quraisy dulu sudah meyakini karena ini fitrah manusia. Ya. Itu manusia dilahirkan, ditaruh di tengah hutan, tidak dikenalkan orang lain, atau ditaruh di tengah lautan, tidak ada orang lain, maka fitrah itu akan ada. Dia ada yang nyipta, itu akan tetap ada di dalam hatinya, di dalam benaknya. Tidak akan hilang, itu fitrah itu. Ya, itu demikian. Apalagi diajarkan nabinya bangsa Arab, orang-orang musyrikin Quraisy, ya, yang dimana kakeknya adalah Nabi Ibrahim, kakeknya yakni khusus orang Arab Nabiullah Ismail alaihissalam, otomatis mereka mengajarkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Tapi yang tinggal apa? Yang tinggal tauhid rububiyahnya saja. Maka di dalam Al-Qur'an diabadikan di dalam surat Zukhruf ayat 87. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah. Wala in lan lamuno sa'altahum sira takok, ya, sira nanggleti wala in sa'altahum, dan jika engkau wahai Muhammad bertanya pada mereka orang-orang musyrikin Quraisy, man khalaqahum, siapa yang menciptakan mereka, maka la yaqulunnallah, nyekti teman-teman bakal ngucap Allah sing nyiptakno. Jadi sungguh dia akan berkata Allah yang menciptakan dia. Ya, itu demikian. Ini orang musyrik, penyembah berhala itu masih meyakini Allah Ta'ala yang menciptakan mereka. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amma yamliku sam'a wal absar. Ya, katakan wahai Muhammad, ini surat Yunus ayat 31.
Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Siapa yang ngasih rezeki kamu yang datangnya dari atas ke bawah, dari langit. Ya, wal ard, dan dari bumi, dari bawah muncul ke atas. Amma yamliku sam'a wal absar. Ataukah siapa yang memiliki, yang menguasai pendengaran dan penglihatan, maka mereka akan menjawab Allah. Ya, Allah. La yaqulunallah. Ya, faqul afala tattaqun. Katakan wahai Muhammad, kenapa tidak bertakwa? Tidak bertakwa di sini maknanya apa? Kenapa kamu tidak menunggalkan Allah, yakni secara uluhiyahnya? Kalau kamu yakin yang menciptakan kamu Allah, yang ngasih rezeki kamu Allah, yang ngasih kesehatan kamu Allah, yang ngasih jodoh kamu Allah, yang ngasih anak kamu adalah Allah, maka kenapa kamu kok meminta kepada selain Allah, minta kepada Lata, Uzza, Manata, minta kepada danyang-danyang, minta pada Nyai Roro Kidul? Kenapa? Ya, jawabnya apa? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami beribadah, kami memohon, berdoa, meminta kepada berhala-berhala itu kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Jadi mereka itu apa? Mensekutukan Allah di dalam uluhiyah. Kalau rububiyahnya orang-orang musyrikin Quraisy itu mentauhidkan Allah, yang ciptakan alam semesta itu dia yakini Allah. Tapi di dalam meminta, berdoa, tidak mau kepada Allah. Seharusnya kalau dia mentauhidkan rububiyah, dia meyakini yang ciptakan dia Allah, yang ngasih rezeki dia Allah, seharusnya mintanya, berdoanya, memohonnya itu kepada Allah. Tapi tidak, mintanya kepada Lata, Uzza, Manata. Kalau dagangan ini gak payu, minta nang Lata. Kalau apa, gak oleh jodoh-jodoh nang Uzza. Terus kalau apa, sial terus nangune Manat, ya. Itu demikian, minta kepada Manat. Itu gitu. Jadi kalau ditanya kenapa kok kamu beribadah kepada mereka, kok meminta kepada mereka, jawabnya apa? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Maknanya berhala itu bagi orang musyrikin Quraisy sebagai perantara. Ya. Sama orang sekarang tidak ada bedanya dengan musyrikin Quraisy. Kalau ditanya, Pak, lapo nang dukun, Pak? Aku gak njaluk nang dukun kok, aku njaluk nang Gusti perantara dukun. Lapo Pak kok adik nyimpen keris? Iya, aku gak njaluk nang keris kok, tapi aku apa njaluk nang Gusti perantara keris. Ya. Lapo Pak gaya iki pengasihan jadi. Aku gak njaluk nang ngune akik kok, aku njaluk nang Gusti perantara akik. Orang musyrikin Quraisy ludu ditanya, kenapa kamu minta ke Lata, Uzza, Manata? Aku ndak njaluk nang Lata, nang Uzza, nang Manata, aku njaluk nang Gusti Allah, cuma perantara Lata, Uzza, Manata sama teplek-plek gak buak blas. Ya, itu demikian. Nek kepingin nopo? Kamu bebas dari nopo sangkal, buang sangkal, belen, pitik irem mulus, ya. Itu duweke enduk ngene gunung merbabu, gunung wilis, gunung macam-macam wis. Itu begitu. Gawe buak sang bele itu hanya untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku korban ini hanya untuk Allah, bukan untuk danyang-danyang, bukan untuk Nyai Roro Kidul, ya. Nyembelih ayam di temulus gawe danyang, naudzubillah. Ini sama dengan orang musyrikin Quraisy. Ini membatalkan syahadah. Ya, itu demikian. Sampai lapo buat takir nang kali iku, iyo anak putuku cegak digondol kalap. Nah, sepanjang rumiyin niku nggih mbah niku ndamel takir semerap takir nggih. Jadi godhong pisang niku nggih dibentuk napa niku nggih. Ah, disukani kembang macan kera, kembang telon,
disukani uang setengah rupiah waktu kula sik cilik dikentiraken ten kali. Mbah gaya apa mbah? Anak putuku cegak digondol kalap ngoten. Niki enten kalape niki. Lho kalap niku makhluke Allah tak kalap niku pangeran Gusti Allah. Nggih, sing ndadekno kalap niku Gusti Allah. Lah kok wedi karo kalap? Lho niki sing heran. Sing ndadekno genderuwo sinten? Sing ndadekno banaspati niku sinten? Gusti Allah. Kok wedine karo genderuwo banas? Kok gak wedi karo Gusti? Loh ini aneh orang-orang ini, ya. Makanya Rasulullah ngajarkan kalimat la ilaha illallah. Ndak ada kita itu patut tunduk patuh kecuali hanya kepada Allah, ndak kepada mereka. Loh itu demikian. Ini misinya para rasul, ini misinya para nabi. Tauhid rububiyah, konsekuensi tauhid rububiyah itu tauhid uluhiyah. Ya, gitu. Wal ayatu fi nakhwi dzalika katsira, dan ayat-ayat yang seperti ini banyak sekali. Ya, itu demikian. Wa inkaru fir'aun li hadzal naw' fi qouli ta'ala, Fir'aun mengingkari tauhid rububiyah. Ya. Itu lesannya. Tapi hatinya ndak bisa, karena apa? Rububiyah ini fitrah manusia. Ya. Fir'aun mengatakan qala fir'aunu wa ma rabbul alamin. Surat Asy-Syu'ara ayat 23. Fir'aun berkata, siapa Rabb pencipta alam semesta ini? Yang memelihara alam semesta ini? Mukabiratan watajahulan. Ya, jadi apa? Dalam keadaan sombong. Ya, pura-pura ndak ngerti, tajahul. Ya, dia pura-pura ndak ngerti. Ini. Dia berkata begitu. Siapa itu? Saya ini Tuhannya. Ana rabbukumul a'la. Aku ini Rabbmu yang memelihara kamu, yang menghidupkan kamu, yang mematikan kamu, katanya gitu. Laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard basair. Ya, ini yakni apa? Allah berfirman, sungguh dia itu tahu. Tidaklah Allah menurunkan mereka itu rezeki semuanya itu, ya, kecuali Rabbus samawati wal ard, kecuali pemelihara, Rabbnya langit dan bumi. Ini basaira, mereka ini mengetahui dengan jelas gamblang, tapi mereka ingkari. Kenapa? Karena sombong, karena pura-pura tidak tahu. Maka Allah menyatakan di dalam surat Al-Isra ini, akhirnya, endingnya itu wajahadu biha wastaiqonatha anfusuhum dulma wa uluwa. Mereka mengingkari rububiyah Allah. Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Allah yang ngasih rezeki dia ingkari. Tapi hati mereka ini istaiqonat, meyakini. Kenapa? Dulma wa uluwa, karena zalim dan karena merasa tinggi. Ya, itu demikian. Allah yang buka rahasianya ini. Fir'aun itu ngakui, ya, bahwasanya dirinya ini makhluk, dirinya itu ada yang menciptakan. Cuma karena sombong, ya, sehingga apa? Fir'aun ini tidak mengakui adanya Rabb selain dirinya. Itu demikian. Walihada kana al-Qur'an yanzilu bi takriri hadzal naw' min at-tauhid bi sighatil istifham takriri. Ya, oleh karena ini yakni Al-Qur'an turun dengan menguatkan jenis tauhid rububiyah ini dengan bentuk, dengan sighat, yakni apa? Ya, bentuk kalimat istifham takriri. Afillahi syakkun? Apakah pada zat Allah itu ada keraguan? Jawabnya apa? Enggak ada. Ya, keraguan pasti. Ya, itu demikian. Qul, ini surat Ibrahim ayat 10. Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai. Ya, katakan wahai Muhammad,
Apakah kepada selain Allah saya harus mencari Rabb, mencari pemelihara? Maksudnya meyakini ada pemelihara selain Allah, ada yang menciptakan alam semesta ini selain Allah. Wa huwa rabbu kulli syai', sedangkan dia Allah itu Rabb pemelihara, yakni alam semesta ini. Itu Allah, ya, yang menciptakan alam semesta, yang ngasih rezeki alam semesta, yang ngasih rezeki manusia itu Allah, bukan selain Allah, ya. Nah, demikian. Wa nahu dzalika li'annahum yuqirruna bihi, dan yang semisal itu karena mereka meyakini, ya, mengakui. Wa hadzal nau' min at-tauhid lan yanfa'ul kufar, dan tauhid sejenis ini, tauhid rububiyah ini tidak bermanfaat bagi orang kafir. Li'annahum lam yuwahidu jalla wa ala fi ibadatihi, karena orang-orang musyrikin Quraisy tidak menunggalkan Allah di dalam uluhiyahnya. Oleh karena itu Allah nyatakan wa ma yu'minu aksaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah beriman kebanyakan mereka kepada Allah kecuali dalam keadaan mensekutukan Allah. Jadi imannya, ibadahnya itu dengan sambil mensekutukan Allah. Ibadahnya tidak hanya kepada Allah. Berdoanya tidak hanya minta kepada Allah, masih minta kepada lainnya. Ya, ada demikian. Ini di dalam surat Yusuf ayat 106. Kemudian di dalam surat Zumar ayat yang ketiga, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami meminta kepada berhala, meminta kepada danyang, kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi para berhala itu untuk perantara saja. Ya, ada demikian. Ini mensekutukan Allah di dalam ibadah. Ada demikian. Kemudian yang kedua tauhid ibadah. Tauhidu jalla wa ala fi ibadatihi, yakni menunggalkan Allah jalla wa ala di dalam ibadahnya. Ya. Ini waktu sudah habis, insyaallah kita akan jelaskan tauhid uluhiyah pada kesempatan yang akan datang insyaallah. Barangkali ada pertanyaan, monggo dalam bab ini, monggo silakan. Iya. Waktu di pesantren itu, beliau disuruh beli kambing untuk memindahkan penyakit kambing. Itu boleh? Iya. Jadi penyakit itu datangnya dari Allah. Jadi Allah Ta'ala berfirman, la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa kami satu bala, satu bencana, satu penyakit illa ma kataballahu lana, kecuali penyakit itu, bala itu sudah ditetapkan oleh Allah kepada kita. Maknanya kalau kita diuji oleh Allah Ta'ala satu penyakit, maknanya itu sudah ditetapkan oleh Allah, sudah menjadi ketentuan Allah. Tujuannya apa Allah memberikan ujian itu? Ya. Alladzi khalaqal mauta liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah zat yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Allah menciptakan hidup dan mati, termasuk di dalamnya penyakit. Untuk apa? Menguji. Ketika sakit itu, ya, dia sabar tidak. Ketika sakit itu, dia berjalan di atas jalan Allah dan Rasulnya tidak, keluar apa enggak? Ya, kalau dia bersabar, dia menerima sakitnya itu, dia sadar kalau itu ditentukan oleh Allah, ya, itu dikehendaki oleh Allah, dia menerima sakitnya itu, maka setiap rasa sakit yang dia rasakan
itu akan menggugurkan dosa. Kama askatatil asjaru awraqaha. Seperti pohon menggugurkan daun senut itu grodok. Senut grodok, senut itu sampai bersih. Ya, jadi makanya kalau sakit jangan mengeluh, sakit apa saja itu ujian dari Allah. Makanya kita harus sabar, kita harus menerima ya sakit itu ya agar apa? Apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan ya itu kita bisa ngambil fadilahnya sehingga apa? Dosa kita gugur. Ya, itu demikian. Kalau sampai meninggal karena sakit, maka Rasul mengatakan kawaladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahir tanpa dosa. Itu orang-orang yang meninggal diuji oleh Allah Ta'ala dengan penyakit. Makanya jangan ngersulo, jangan apa? Nggak terima dengan takdir Allah. Karena diuji sakit yang bukan main dan lama sakitnya, bahasa Jawa jadi kembang amben, ya ndak terima kok cek nemeni rek Gusti Allah. Lah ini ndak boleh ini. Allah kehendaki gini nanti mau dimasukkan langsung ke surga, mau dibersihkan dosanya sebersih-bersihnya. Sabar ndak, ini ujian dari Allah. Apa ndak upaya? Ustadz jawabnya upaya usaha ke dokter. Ini upaya yang diperbolehkan. Ya. Ini apa? Upaya yang masru'. Rasul bersabda, ma anzalallahu da'an ila anzalallahu sifaan. Tidaklah Allah Ta'ala turunkan penyakit kecuali Allah Ta'ala turunkan obatnya. Fatadawu, maka berobatlah. Rasul perintahkan berobatlah. Berobat kemana? Akhdul bil asbab. Diambil sebabnya, yakni dengan apa? Kedokteran. Boleh. Ya, berobat dengan apa? Ayat Al-Quran. Boleh. Berobat dengan apa? Sodako. Ya, jangan dikira sodako itu bukan obat. Obat itu. Ya, dengan sodako. Sodako ini tak kasihkan. Berapa juta ke masjid, ke pondok. Ya. Nah, itu. Memohon kepada Allah kesembuhan. Lo itu demikian. Jadi dengan bacaan Al-Quran, membaca surat Al-Fatihah, memohon kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu demikian. Ya, jadi berobat dengan Al-Quran, berobat dengan sodako, berobat dengan cara yang sesuai dengan syariat. Jangan pergi ke dukun, pergi para tidak normal. Orang awam tidak tahu batasan dukun dengan orang alim itu. Ya, karena pakai jubah, pakai sorban, punya pesantren dianggap alim. Tidak tahunya prakteknya dukun. Dengan jalan apa? Mindakan penyakit ke hewan. Itu pakai jin, pakai sarana khodam, perewangan. Ya, bahasa Arabnya khodam, bahasa Jawanya perewangan. Terus nanti disembelih, korbannya ini sebetulnya untuk jin, bukan untuk Allah, disembelih. Ya, itu suruh bawa kambing. Nah, itu demikian. Lah di sini upayanya orang kadang-kadang karena tidak punya ilmu, dia tidak tahu, tidak bisa membedakan. Ya nanti insya Allah setiap bulan, setiap 1 tahun sekali nanti akan saya kajikan. Ya, baik itu tentang perawatan jenazah nanti supaya kita semua bisa merawat jenazah. Saya akan praktekkan di sini nanti. Ya, termasuk apa? Kalau ada orang kena santet, kena jin, tidak perlu lari ke dukun, bisa disembuhkan sendiri, bisa diobati sendiri. Bagaimana ilmunya kita ajarkan di sini. Ini perlunya pesantren, perlunya orang alim di sini. Biar orang tidak terjebak ke dalam kesirikan, diplokodo, dibujui. Wani piro mahari ya. Wani piro mahari. Wah iki gawe nebus lengone tok iki juta. Loh, diplokodo wis loro wis kan itu malah begitu, diajari yang benar. Ya, diajari yang masuk akal, logika ini digunakan. Ya bukan diplokodo ndak ngerti itu begitu.
Ya, jadi ini salah satu terjebak dalam kesalahan. Ya, itu demikian. Karena tidak tahu berobat lari kemana, tidak bisa membedakan antara dukun dengan kiai. Ya, itu kiai itu ya apa, dukun itu ya apa. Pokoknya macak jubahan, sorbanan, ya dianggap wisiku kiai. Padahal tidak, prakteknya praktek dukun. Kilo. Nek kepingin dibedil misil, ditombak lakak-lakak tak kei sabuk. Mosok Rasulullah lagi kebal, ya, gak makan. Sahabat tidak ono itu. Islam tidak ngajarkan begitu, ya. Justru sebaliknya orang Persia, orang Yahudi itu yang punya ilmu kayak gitu. Orang Islam tidak paham, dianggap itu bagian dari Islam. Karena apa? Tidak ngerti. Itu begitu. Kalau ngerti akan ditinggalkan itu. Ya, itu demikian. Wallahu ta'ala alam. Ada yang lain? Monggo silakan. Faddal. Hayya. Masalah? Iya. Ikut. Iya, paham. Jadi begini, saya tunjukkan cara menghilangkan kebid'ahan. Bid'ah dengan sunnah itu ibarat gelas dengan air, udara dengan air ini. Kalau sunnah hilang, yang masuk bid'ah udaranya. Kalau ini air sunnah ini penuh, bid'ah hilang. Makanya orang kita ajak ngaji, kita ajari sunnah biar bid'ahnya itu saja. Ya, itu demikian. Kalau tidak paham sunnah terus melakukan itu, ojo heran. Itu konsekuensi karena tidak paham sunnah. Makanya Nabi itu wanti-wanti, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Itu Nabi selalu setiap khutbahnya menyampaikan, fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Selurus-lurus hadis itu kitabullah, Al-Quran. Wa khairul hadi, dan sebaik-baik petunjuk Rasulullah, sunnah. Wa syarrul umur, sejelek-jelek perkara itu muhdasatuha, yang diada-adakan dalam agama ini. Zaman Rasul tidak ada, zaman sahabat tidak ada, tapi dibikin seolah-olah ini agama. Kalau ninggalkan itu berdoa, ini bid'ah ini. Yang ada tuntunannya aja sudah. Yang dikerjakan Rasul, sahabat, tabi'in, selesai sudah. Kalau tidak ada ya jangan. Nah itu begitu. Ya, itu. Jadi dengan ngaji sunnah, ngamalkan sunnah, bid'ah akan hilang. Ya. Ini assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya, kenapa baca sholawatan gak boleh harus rame? Apa ada hukum hadisnya, Pak? Yang kedua mau tanya, kirim doa atau tahlil orang yang meninggal apa boleh, apa hukumnya? Ya, hadisnya Pak, mohon pencerahannya. Pertama, ya, orang ibadah. Rasul membaca sholawat enggak? Baca. Sahabat membaca sholawat enggak? Jawabnya apa? Baca. Tabi'in baca salat, baca. Para ulama membaca sholawat enggak? Baca, semuanya membaca. Cuma caranya harus seperti Rasulullah. Ojo gawe dewe-dewe. Sholawat sing diwaca ya sholawat sing diajarno Kanjeng Nabi. Lah ya napa sholawat sing diajaraken Kanjeng Nabi? Sahabat tanya, qalu kaifa nusalli alaika ya Rasulullah? Bagaimana kami bersolawat kepadamu ya Rasulullah? Maka Rasul ajarkan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu solawat yang diajarkan Rasulullah. Selain itu, selain solawat Ibrahimiyah, itu bikinan orang. Lebih utama mana kira-kira solawat yang diajarkan Rasul dengan solawat yang dibikin orang sekarang? Jawabnya apa? Yang diajarkan
lebih utama itu. Ya, itu demikian. Ini caranya ya apa? Yang ngikuti Rasulullah. Kalau ndak ada tuntunannya cara-cara ya kayak gitu kemudian sambil joget, diiringi musik. Lo ada baca sholawat itu sambil diskoan. Na'udzubillah. Ya bisa dilihat di YouTube itu. Joget itu sambil baca sholat. Innalillahi wawantar. Astagfirullah. Apa begitu? Ndak bener ini. Ya. Baca sholawat diiringi musik, baca sholawat sambil joget, buareng suaranya keras, enggak begitu. Rasul ngajarkan caranya, Rasul ngajarkan tuntunan, ikuti. Caranya itu diikuti. Ya, itu demikian. Kemudian yang kedua tanya kirim doa ya atau ini tahlil lagi orang yang meninggal apa boleh apa hukumnya ya. Hadisnya bagaimana Pak? Maka jawabnya istrinya Rasul meninggal enggak? Meninggal. Ya. Anaknya Rasul meninggal. Banyak yang meninggal kecuali satu siapa? Fatih. Apa Rasul melakukan itu? Enggak Ustadz. Ya wis Kak. Ya. Apa sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman meninggal melakukan? Enggak. Ya wis enggak. Apa mereka berdoa? Mendoakan. Sholat jenazah itu sudah mendoakan orang. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waqsilhu bil ma'i wasalji wal barad wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa adkhilhul jannata wa'idhu min adzabil qabri wa min adzabin nar. Nggih napa artine? Nah, niku donga artine. Mintakan perlindungan orang yang ini ketika barusan setelah meninggal siapa yang mendoakan seluruh umat Islam sak dunia? Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Al ahya yang hidup dari mereka, al amwat yang dapat doa ndak? Ndongakno wong Islam sing mati sak donya. Semua orang Islam itu mendoakan saudaranya. Enggak boleh. Kita itu mendoakan untuk diri kita sendiri. Adabnya berdoa. Kalau kita mau mohon kepada Allah, kita harus doakan umat Islam yang lain, saudara kita, tetangga kita, semuanya kita doakan. Itu adab berdoa. Jadi sudah tidak perlu wis adik, ya, wis susah kesusahan iya ndak kira-kira. Wis soro ya tambah soro. Itu demikian. Makanya kita ngikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, tabiun, tabiut, tabi'i. Iya, saya jauh-jauh mertua saya 7 hari. Ya, tiap hari berapa orang itu. Jadi pas 1 minggu setelah itu geblak semua. Itu sakit semua gara-gara. Itu gitu. Ya. Itu tidak hanya malamnya, sorenya iya, siangnya iya, lu sampai 3 kali, ya acara jamuan. Padahal yukulan di tempatnya orang itu orang meninggal itu katanya Imam Syafi'i masuk niyahah, lo itu demikian masuk meratap, ya itu demikian. Jadi ya kalau doa tetap semua, apalagi keluarganya. Anak istrinya ini tetap ya orang Islam juga mendoakan semuanya tiap hari habis selesai sholat mendoakan saudaranya, tetangganya ya yang meninggal ya didoakan semuanya didoakan ya itu demikian ya ini. Tapi acaranya ini ya ini yang tidak ada tuntunannya itu apalagi ada bilangan hari 1, 7, 40, 100, 1000. Wah, itu ndak ada ya. Ndak tahu kitabnya dari mana kok ada 1, 7, 40, 100, 1000. Wah, itu demikian ya. Nah, ini. Kenapa kok ndak 99
atau 101 atau 1001 atau 999. Kenapa kok 1000-nya kan begitu juga ya. Ada angka 1000 ini ada apa di balik itu? Ya, angka 100 dan angka 40. Wah, itu demikian ya. Mungkin ada angka-angka apa? Baik, ada angka ini orang musyrik ya, dalam Islam tidak ada. Jadi semua baik ya, itu semua hari itu baik. Wallahu taala a'lam. Sampun nggih, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.